pasangan terminal yang dilalui oleh arus masuk dan arus keluar dalam sebuah jaringan. Itu adalah port, gitu ya. Nah, ini adalah contoh gambar yang atas. Yang pertama itu adalah one port. Nah, one port atau satu port atau kita sebut sebagai kutub 2, gitu ya, kutub 2. Sedangkan yang bawah ada 2 port atau disebut two port. Sebentar. Jadi two port, kalau dalam bahasa Inggris two port, kalau di kita bahasa Indonesia nyebutnya kutub 4 ya, kutub 4 karena ada kutub 2 di atas, 2 di bawah, jadi disebut kutub 4. Gitu. Kemudian pada kutub 4 ini atau kutub 2, baik kutub 4 maupun kutub 2, ada arus dan tegangan. Arus itu mengalir menuju kutub 2, gitu ya, kita sebut I, sedangkan V konvensinya adalah yang atas positif, yang bawahnya negatif. Begitu juga di kutub 4 ya, atau di two port. Ada arus di port 1, ada arus yang menuju kutub 4, kita sebut I1, dan ada V1. Lihat konvensinya, yang atas positif, yang bawah negatif. Kalau arusnya menuju ke kutub 4 ya di port 1. Begitu juga di port 2. Atau kita enaknya portnya nyebutnya ya. Ada I2 menuju kutub 4 dan ada V2 begitu ya. Nah, ini adalah jaringan two port seperti yang tadi. Ya, berkedip-kedip. Nah, kalau ini jaringan bukan two port, kalau ini namanya three port ya. Ini harusnya three port. Nah, ini three port. Jaringan 3 port atau di sini disebut 6 terminal gitu ya. Maaf, ini masih 2 port, maaf bener ya. Salah. Masih 2 port, tapi terminalnya 3. Terminalnya 3. Ini contohnya adalah di penguat. Nanti belajar di elektronika. Di elektronika nanti belajar ini penguat, transistor. Nah, kemudian untuk mengkarakterisasi si kutub 4, karena kita belajarnya hanya kutub 4, biasanya kutub 4 ini bisa berupa rangkaian pasif, bisa berupa rangkaian aktif. Tapi di sini kita hanya belajar yang pasif, yang aktifnya nanti di elektronika. Ya, yang disebut aktif itu adalah dioda dan transistor. Nah, untuk mengkarakterisasi si kutub 4 ini, kita mencari hubungan. Jadi kita tidak tahu dulu apa isi kutub 4 itu, tapi yang jelas kita bisa mengukur I1, V1, I2, dan V2. Begitu ya. I1, V1, I2, dan V2 dengan konvensi seperti di atas begitu. Nah, kita karakterisasi, kita menggunakan hubungan antara arus dan tegangan di port 1 dan port 2. Jadi kita sebut sebagai parameter-parameter kutub 4. Parameter yang pertama di sini kita lihat apa yang disebut sebagai parameter Z. Apa itu parameter Z? Nah, parameter Z menghubungkan antara tegangan dan arus di port 1 maupun port 2 sebagai berikut. V1 adalah Z11I1 ditambah Z1I2. Sedangkan V2 adalah Z21 kali I1 ditambah
Z22 kali I2 gitu ya. Kenapa ini disebut parameter Z? Karena kalau kita lihat hubungannya sebagai berikut. Mana nih? Nah, ini kita lihat nih. Z11 adalah V1 per I1 kalau I2 0. Sedangkan Z21 adalah V2 per I1 kalau I2 0. Apa itu I2 0? I2 0 artinya kita simpan sumber pada port 1, kemudian port 2-nya kita open circuit. Setelah itu kita ukur I1 dan V1 dan kita ukur juga V2. Sedangkan I2-nya tidak terukur karena dia berharga 0. Jadi port 2-nya di open circuit gitu ya. Kemudian setelah itu bandingkan antara V1 dan I1 pada keadaan I2 0 ini. Itu namanya Z11. Satuannya ohm. Sedangkan Z21 V2 per I1 pada keadaan I2 0. Ini namanya Z transfer impedance gitu ya. Kalau Z11 disebut impedansi input pada keadaan I2-nya 0. Tapi kalau I2-nya tidak 0, maka impedansi inputnya bukan Z11 begitu ya. Nah, sedangkan Z22 adalah ketika kita simpan atau kita hubungkan sumber itu di port 2 dan port satunya kita open circuit. Maka kita peroleh Z22 sama dengan V2 per I2 pada keadaan I1 sama dengan 0. Sedangkan Z12 adalah V1 per I2 pada keadaan I1-nya 0. Begitu. Jelas? Nah, impedansi yang dihasilkan sebagai impedansi open circuit atau disebut juga parameter open circuit, disebut juga parameter Z. Gitu deh. Z11 adalah impedansi port primer gitu. Port primer itu berarti port 1 gitu ya. Seperti pada transformator ada primer, ada sekunder. Tapi sebenarnya orang lebih sering menyebutnya port 1 dan port 2-nya disebut sekunder boleh gitu ya. Z22 adalah impedansi port sekunder ketika port primernya open circuit. Z12 dan Z21 impedansi transfer gitu ya, atau bahasa Inggrisnya transfer impedan, di mana perbandingan tegangan di satu port dibandingkan dengan arus pada port lainnya gitu ya. Jadi Z21 adalah V2 per I1, kalau Z12 adalah V1 per I2 begitu ya. Nah, Z12 kalau kita punya rangkaian di mana Z12-nya sama dengan Z21, maka dia disebut sebagai rangkaian yang resiprok gitu, yang resiprok. Kalau Z12 sama dengan Z21. Kalau Z11 sama dengan Z22, maka dia disebut sebagai rangkaian simetris gitu ya. Simetris dan resiprok. Sebentar. Yang kedua disebut parameter Y. Kenapa parameter Y? Kita lihat karena ini perbandingan arus terhadap tegangan. I1 sama dengan Y11V1 ditambah Y12V2. Sedangkan I2 sama dengan Y21V1 ditambah Y22 kali V2, di mana Y11-nya adalah salah.
nggak jalan di sini. Y1-1-nya adalah I1 per V1 kalau V2-nya 0 gitu ya. Sebentar nih, di laptop saya nggak jalan. Nah, sebentar. Nah, sekarang gini ya. Y11 adalah I1 per V1 kalau V2-nya 0. Artinya V2 0 apa? Nah, sumbernya kita pasang di port 1, sedangkan port 2-nya di short circuit. Gitu ya, di short circuit, dihubung singkat. Gitu. Nah, itu ketemulah nanti diukur I1-nya berapa, diukur V1-nya berapa, diukur I2-nya berapa, kemudian kita bandingkan I1 per V1 sama dengan Y11, sedangkan I2 per V1 itu Y21. Nah, sebaliknya, kalau mau ngukur Y22 dan Y12, sumbernya kita pasang di port 2, sedangkan port satunya di short circuit gitu ya. Jadi kita ukur atau hitung V2, VI2, kemudian ukur juga I1, maka kita peroleh Y12 sama dengan Y12 sama dengan maaf sebentar nih, laptop saya not responding. I1 per V2 itu adalah Y12, sedangkan Y22-nya adalah I2 per V2. Nah, karena satuannya sama, kita lihat I per V itu satuannya adalah mho atau Siemens. Kalau yang tadi satuannya adalah ohm, gitu ya. Nah, kalau ini Siemens atau mho, makanya dia disebut parameter admitansi gitu ya. Jelas itu parameter admitansi. Kemudian masih not responding. Nah, contoh nih. Kita lihat contoh. Saya punya rangkaian pi ya, bentuknya pi seperti huruf pi, terdiri dari 3 buah resistor, ada 4 ohm, 2 ohm, dan 8 ohm. Ini contoh 2, contoh satunya mana ya? Oh, contoh satunya nggak ada. Nah, ini contoh 1 nih, kelewat. Maaf ya. Ini ada rangkaian berupa huruf T, gitu ya, huruf T, terdiri dari 3 resistor, 20 ohm, 40 ohm, dan 30 ohm. Kita ingin menentukan parameter Z-nya. Maka kalau kita mencari Z11, kita bandingkan V1 terhadap I1 pada keadaan I2-nya 0. Kalau I2-nya 0 berarti si port 2-nya di open circuit. Karena di open circuit, maka yang 30 ohm itu tidak berpengaruh. Anggap saja tidak ada yang 30 ohm itu. Jadi kita hanya punya tinggal 20 ohm seri dengan 40 ohm. Jadilah dia 60 ohm. Gitu ya. Sedangkan Z21 adalah V2 per I1 pada keadaan I2-nya 0. V2-nya karena yang 30 ohmnya dianggap tidak ada, maka V2-nya itu, tegangan V2-nya sama dengan tegangan pada resistor 40 ohm. Nah, tegangan pada resistor 40 ohm adalah 40 dibagi 20 tambah 6 tambah 40, ini pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan. Jadi 40 ditambah 20 tambah 40 kali V1. Nah, tapi kita butuhnya, butuhnya kita I1 bukan V1 ya. Jadi kita lihat saja. I1-nya adalah, V2-nya adalah 40 kali I1 karena tidak ada arus yang mengalir ke 30 ohm. Jadi berarti V2 per I1-nya adalah 40.
Z12 juga sama. V1 per I2 pada keadaan I1 0. Jadi ketemu 40 ohm juga. Sedangkan Z22 sumbernya dipindah ke port 2. Port satunya di open. Jadi yang 20 ohm itu dianggap tidak ada. Gitu ya. Nanti cari V2-nya. V2-nya adalah I2 dikali 30 tambah 40 seri, yang 20 ohmnya dianggap tidak ada. Nanti ketemu Z22-nya adalah 70 ohm. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat antara Z12 dengan Z21 sama. Ini disebut resiprok. Tapi Z11 dengan Z22 tidak sama. Ini disebut tidak simetris. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak, Pak. Nah, bisa ya. Nah, kalau ini parameter Y, contohnya adalah ada 3 buah resistor membentuk huruf pi, gitu ya. Jadi disebut rangkaian pi, ada 4 ohm, 2 ohm, dan 8 ohm. Y11 adalah I1 per V1, kalau V2-nya 0. Kita lihat sumbernya kita simpan di port 1, port 2-nya kita short circuit. Karena di short circuit maka yang 8 ohm jadi hilang, gitu ya. 8 ohmnya hilang. Yang ada hanya tinggal 2 ohm dan 4 ohm di paralel. 2 dan 4 di paralel menjadi berapa? 8 per 6, gitu ya. 8 per 6, betul kan? 8 per, iya 8 per 6 itu berarti berapa tuh? Kalau dibagi 2, 3, berapa? 4 per 3. 4 per 3. Nah, sedangkan jadi V1 per I1 sama dengan 4 per 3. Saya butuhnya I1 per V1, jadi dibalik. Dibalik ya. Jadi I1 per V1 adalah 1 dibagi 4 per 3 atau 3 per 4 atau 0,75 begitu. Sedangkan Y21 adalah I2 per V1. Kita lihat nih bahwa kalau 8 ohmnya dianggap nggak ada, maka kita punya I2 itu berlawanan dengan I1, gitu ya. I2 berlawanan dengan I1. Tapi dia pembagi tegangan, pembagi arus, lihat nih. Karena yang 2 ohm dengan yang 4 ohm ini menjadi paralel, gitu ya. Maka I2-nya sama dengan minus 4 per 6, gitu ya. 4 per 6. Maaf, ada yang salah nggak nih? 4 dibagi, salah ya. 4 per 6 I1, gitu ya. Sedangkan V1-nya adalah tadi berapa V1-nya? V1-nya adalah 8 per 6 kali I1. Jadi nanti dicoret I1-nya, nanti ketemu I2 per V1-nya adalah 0,5. Tapi karena arahnya berlawanan antara I2 dengan I1, jadi minus 0,5. Gitu ya. Nah, setelah itu baru cari Y22 dan Y12 dengan cara sumbernya dipindah ke port 2, sedangkan port satunya di short circuit. Dengan cara yang sama nanti ketemu Y22-nya 0,625, Y12-nya minus 0,5. Kenapa minus? Karena antara I1 dan I2-nya saling berlawanan. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Nah, ini contoh 3 parameter Y. Tapi di sini ada I1 sama dengan I. Kemudian ada sumber arus tak bebas sebesar 2I gitu ya, sebesar 2I. Seperti biasa mencari parameter Y-nya adalah port 1-nya sumbernya disimpan pada port 1, port 2-nya di short circuit gitu ya. Ketika di short circuit, maka kita dapatkan bahwa 2 ohm dengan 4 ohm ini menjadi paralel. Nah, kita gunakanlah analisis mesh ya, analisis mesh. Kita tahu bahwa nanti kalau pakai analisis mesh 8I1 ditambah 2 kali I1 plus I2 gitu ya, sama dengan V1. Sedangkan V2 itu 0 ya, V2-nya di 0 kan, nanti ketemu bahwa I1 sama dengan, mana ini harus ditulis ya, harus ditulis, nanti ketemu Y-nya adalah Y1-nya, Y11-nya 0,15, Y12-nya min 0,05, Y21-nya min 0,25, Y22-nya adalah 0,25. Jadi kalau ini di short circuit, berarti 2 dengan 4 ini paralel ya, 2 dengan 4 paralel, tapi ada sumber arus nih. Ada sumber arus 2I. Jadi jangan hilang itu ya, jangan hilang. Harus gunakan analisis mesh atau analisis node. Ini kalau pakai analisis node seperti ini, kalau pakai analisis mesh seperti yang atas gitu ya. Nanti V2-nya, nah nanti dari sini V1 sama dengan 8I1 tambah, jangan dinolkan dulu ini ya, jangan dinolkan dulu. V1 sama dengan 8I1 tambah 2 kali I2 tambah I1, sedangkan V2 sama dengan 4 kali 2I, itu V2-nya ya. Jangan dihilangkan dulu, jangan dinolkan dulu. Ditambah I2 ditambah 2 kali I1 tambah I2. Nah, baru sekarang ke bawahkan, tapi I sebagai fungsi tegangan. Karena kita mau mencari parameter admitansi. Jadi I1 sama dengan 0,15 V1 dikurang 0,05 V2. Sedangkan I2 sama dengan min 0,25 min 0,25 V1 ditambah 0,25 V2. Nah, di sini kalau I1 per V1 itu adalah Y11 pada keadaan V2-nya 0. Jadi kalau V2-nya 0, ketemu 0,15 gitu ya. Sedangkan Y12 adalah I1 per V2. Kalau V1-nya 0. Jadi nanti ketemu min 0,05. Sedangkan Y21 adalah I2 per V1, kalau V2-nya 0, jadi nanti ketemu min 0,25. Sedangkan V22-nya adalah I2 per V2, kalau V1-nya 0, jadi nanti ketemu 0,25. Siemens satuannya. Mo juga boleh. Boleh Siemens, boleh Mo gitu ya. Nah, parameter yang lain adalah parameter hibrid. Maaf. Nah, ini adalah parameter hibrid. Bentar ini. Nah, parameter hibrid ini menghubungkan antara V1 dan I1 V2 gitu ya. Jadi ditulisnya V1 sama dengan H11 kali I1 tambah H12 kali V2, I2 sama dengan H21 kali I1 tambah H22 kali
V2 itu namanya hibrid. Kalau dibalik, namanya parameter G, bukan parameter hibrid gitu ya, bukan parameter hibrid tapi G. I1 sama dengan G11 V1 tambah G12 I2, sedangkan V2 sama dengan G21 V1 tambah G22 I2 gitu ya. Nah, biasanya dalam praktek itu parameter hibrid ini digunakan untuk menghitung rangkaian ekivalen dari transistor pada frekuensi rendah. Pada frekuensi rendah ini ya nanti dipelajari lagi di elektronika. Nah, rangkaian ekivalen dari transistor pada frekuensi rendah kira-kira seperti ini. Ada H11, ada H12, ada H21, dan ada H22 gitu ya. Nanti dipelajari lebih dalam di elektronika. Biasanya ini untuk frekuensi rendah. Kalau frekuensinya naik saja misal sampai 100 mega, maka dipakai parameter Z. Kalau naik lagi sampai 800 mega, maka pakai parameter Y. Nah, kalau naik lagi di atas 1 giga, nanti pakai parameter yang disebut parameter hamburan atau scattering parameter. Nah, scattering parameter nanti dipelajari di elektronika RF gitu ya. Di elektronika RF. Sedangkan parameter H, parameter Z, dan parameter hibrid nanti dipelajari lebih dalam lagi di elektronika gitu ya, di pelajaran elektronika. Jadi di sini hanya pengayaan dan pengenalan saja. H11 adalah V1 per I1 ketika V2 sama dengan 0, H12 V1 per V2 ketika I1 sama dengan 0, H21 I2 per I1 ketika V2 sama dengan 0, dan H22 adalah I2 per V2 ketika I1 sama dengan 0. Kalau kita lihat H11 itu adalah V per I, satuannya ohm. H12 adalah V1 per V2, tidak ada satuan. Sedangkan H21 I2 per I1, tidak ada satuan. H22 adalah I2 per V2, satuannya mho atau Siemens gitu ya. Jadi parameter ini disebut hibrid karena satuannya ada yang ohm, ada yang mho atau Siemens, ada juga yang tidak ada satuannya. Kalau I2 per I1 namanya penguatan arus, kalau V1 per V2 namanya redaman arus gitu ya. Nah, itu adalah parameter hibrid. Kalau parameter G ya kebalikannya ya. G11-nya Siemens, G22-nya jadi ohm. G1 dan G12 dan G21-nya tidak ada satuan begitu. Ini contoh cara mencari parameter H. Ada resistor 3 membentuk huruf T, 2 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm. Carilah parameter H-nya. H11 tinggal cari rumusnya. H11 V1 per I1 kalau V2 0. Kalau V2 0 ini berarti di short circuit. Kalau di short circuit berarti 6 dengan 3 ini paralel. 6 dengan 3 paralel menjadi 18 per 9, jadi 2 ohm. 2 ohm dengan 2 ohm seri jadilah 4 ohm gitu ya. Sedangkan H21 I2 per I1 V2 0. Nah, ini adalah penguatan arus, cari A2-nya, I2-nya ya. I2 adalah 6 per 9 kali I1. Jadi 6 dulu dengan 3 ya, pembagi arusnya ada antara 6 ohm dan 3 ohm. 2 ohmnya jangan dipedulikan ketika mencari H21. Jadi 6 dengan 3 paralel. Berarti I2-nya adalah 6 dibagi 6 tambah 3. Jadi 6 per
9. 6/9 adalah 2/3. Tapi karena I2 ini arusnya berlawanan dengan I1, jadi dikasih tanda minus gitu ya, dikasih tanda minus. Jadi min 2/3. Sedangkan H22 adalah I2 per V2 pada keadaan I1 0. Kalau I1 0 berarti port satunya di open circuit. Karena di open circuit, maka si 2 ohm ini dianggap tidak ada. Gitu ya. Nah, kita hitung V2 sama dengan 6 tambah 3. 6 dan 3-nya jadi seri nih kalau I1-nya 0. 6 dan 3 jadi 9. Jadi V2 per I2 sama dengan 9. Tapi kita carinya I2 per V2. Jadi dibalik. I2 per V2 adalah 1/9 Siemens. Sedangkan H12 adalah V1 per V2 pada keadaan I1 0. V1-nya sama dengan tegangan di 6 ohm karena yang 2 ohmnya dianggap tidak ada. Jadi di 6 ohm. Jadi V1-nya adalah V1 per V2 sama dengan 6/9. 6 ini pembagi tegangan antara 6 dengan 3 ohm karena seri ya. Jadi 6/9 kali V2. Jadi V1 per V2-nya adalah 6/9 atau 2/3. Begitu. Ada pertanyaan dulu itu sampai parameter hibrid? Nah, parameter yang berikutnya adalah parameter transmisi atau disebut parameter ABCD. ABCD biasanya dipakai ketika menganalisis rangkaian ladder yang panjang. Contohnya adalah rangkaian filter, baik low pass filter, band pass filter, maupun high pass filter dan band stop filter. Begitu ya. Nah, ini V1 sama dengan A kali V2 dikurang B kali I2. I1 sama dengan C kali V2 dikurang D kali I2. Gitu ya. Nah, A adalah V1 per V2 ketika I2-nya 0. C adalah I1 per V2 ketika I2 0. Dan B adalah V1 per min I2 pada keadaan V2-nya 0 gitu ya. D-nya adalah I1 per min I2 pada keadaan V2-nya 0. Jadi A itu tidak ada satuan, C satuannya mho, sedangkan B satuannya ohm, D tidak ada satuan. Begitu. Ada pertanyaan dulu saya nih, ngehang lagi nih laptop saya. Jadi A itu dicari ketika port 2-nya open circuit. Jadi sumbernya di port 1, port 2-nya di open circuit. Sama dengan C ya. Jadi C transfer admitan namanya. Sedangkan B adalah perbandingan tegangan. B disebut transfer impedan ketika port 2-nya di short circuit gitu ya. Sedangkan D perbandingan arus ketika port 2-nya di short circuit. Contohnya adalah seperti ini. V1 sama dengan A kali V2 min B1. Kalau kita punya ini, kita gunakan KVL. V1 sama dengan 10 I1 tambah 20 kali I1 tambah I2. V2 sama dengan min 3 I1 tambah 20 I1 tambah I2. Begitu ya. Nah, nanti dirubah ke rumus yang di atas nih. Jadi V1 sama dengan AV2 min BPI2. I1 sama dengan CV2 min DI2. Jadi nanti ketemu
V1 sama dengan 30/17 P2 dikurang 260/17 I2. Sedangkan I1 sama dengan 1/17 P2 minus 20/17 I2. Jadi kita ketemu A-nya adalah 30/17 atau 1,765. Sedangkan B-nya adalah 260/17 atau 15,294 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kalau ada kutub 4 seperti ini, diberikan parameter ABCD pada rangkaian di kanan ini seperti itu. Port output dihubungkan dengan beban variabel untuk transfer daya maksimum. Tentukanlah RL dan daya maksimumnya. Kita lihat berarti ini harus pakai VT Penin. Ini udah agak apa? Advance ini ya. Harus udah ada agak advance. Jadi cari dulu V1-nya. Ini panjang kalau dikerjakan ya. Nah, tapi nggak apa-apalah karena ini hanya pengayaan, jadi nanti tidak ada di ujian ini ya. Ingat, ini tidak ada di ujian. Karena ini untuk anak elektronik kayaknya ini sudah advance. Kalau ini konversi dari parameter Y ke parameter Z, jadi seperti ini. Ya, ini tidak perlu, nanti dipelajari lagi di elektronika RF. Dipelajari lagi di elektronika RF nanti ya. Ini konversi Z ke Y. Seperti ini. Biasanya dalam bentuk tabel. Nah, itu segitu kutub 4. Kalau rangkaian kopling magnetik untuk Telkom tidak dipelajari. Ini hanya untuk orang elektronika gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada, ya wis lah. Halo, ada orang kah? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Saya ini lagi buat soal ya. Ternyata perlu gambar yang banyak, jadi agak lelet untuk menggambarnya ya. Nah, jadi sebenarnya ini kan pertemuan terakhir nih, minggu ke-14. Tapi kita masih ada waktu sampai tanggal 12. Jadi kalau mau tanggal 12, kita latihan soal. Mau nggak? Boleh, Pak. Langsung Ya, Boleh, kalau Pak. mau saya jadwalkan ya. Kalau mau saya jadwalkan. Nah, kalau sekarang tolong saja ingat yang ini yang barusan saya ini hanya pengayaan, tidak masuk dalam ujian ya. Ujian berarti dari apa tuh? Dari fasor sampai respon frekuensi ya. Jelas? Tolong ini siapa yang biasa? Lutfi ya? Lutfi ya? Ya, Pak, boleh.
tolong dibuka dulu kameranya. Ada absensinya yang kurang nggak? Hah? Lapor ya. Ada yang ini nggak? Sudah Batasnya pas di semua? atas 3 atau batasnya 3 ya, Pak? Apa? Batas absennya 3 ya, 3 absen. Heeh, 3. Kalau ada yang kurang lapor ya. Nanti saya ini kan. Saya apa? Saya hadirkan yang kurangnya. Darah keluar nanti dulu, tunggu darah tuh. Nah, udah masuk darah. Sok, tolong Lutfi. Langsung aja ya, Pak. Langsung ya. 1, 2, 3. Klik. Nah, Oke, sudah, tolong Pak. di grup ya Lutfi ya. Siap, Pak. Nah, kalau gitu kita sudahi, kita ketemu nanti tinggal latihan. Saya lagi bikin soalnya dulu ya, karena banyak gambar supaya gampang, jadi saya gambar dulu ya. Yo, kalau gitu saya permisi ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo, Terima kasih Pak. yo, Terima kasih, Pak. ya.